saya nemu uang sebanyak 45 juta. Itu di Gunung Uhud. Saya istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini bukan duit saya. Asal saya mau ambil, itu istilahnya haji, bukan haji mabrur. Labbaik Allahumma labbaik. Pergi haji bukan perkara mampu, tapi tergantung niat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini buat engkau aja ngenting duit nih. Mau ngapain? Mau lagi. Mau umroh lagi. Oh ilah. Bantuin. Hitung. Jika tidak dimulai, mungkin tidak akan pernah bisa pergi haji. Iya, rasanya masih segar dalam ingatan. Bagaimana Mada dan Asyah istrinya menghitung uang tabungan mereka 2012 lalu. Dari mulai lembaran ratusan ribu hingga uang koin 1.000 rupiah yang sudah terisi penuh dalam tas. Uang tersebutlah yang mengantarkan mereka ke Tanah Suci. Itu saya boleh ngojek. Tiap hari saya ngojek itu saya tabungin. Tahun 2 tahun saya tebok, saya dapat uang 25.500.000. Istri saya juga punya tabungan juga, punya celengan juga. Dia punya uang sebanyak 25 juta. Kuli nyuci sama gosok saya celengin. Kan sebulan 300.000, saya celengin 200, yang 100 saya buat anak saya. Gimana masalah ojek dari pagi? Ya 2 kali narik baru. Lumayan, gua apalagi dari pagi belum narik juga ini. Sama, ntar lu sekalian dah. Oke lah kalau gitu. Ya. Bu, naik ojek, Bu. Ayo. Mau ke Kunyang Ya, Kunyang 2. Mada adalah tukang ojek yang biasa mangkal tak jauh dari rumahnya di kawasan Condet, Jakarta Timur. Siang malam ia menarik penumpang. Rutenya pun tak pernah ia batasi. Kemanapun dijabani selama menghasilkan rejeki. Seolah mendapat sinyal yang kuat, ia harus berangkat haji. Manakala sang mertua tiba-tiba saja bermimpi melihat Mada dan Asyah pergi haji dengan sepeda motor miliknya. Itu mertua saya, Haji Somad. Dia ngimpi saya lagi di Mekah, lagi naik motor. Pas dia baru pulang, dah sini Tong, sini, ngapa? Lu ada di Mekah, budak Asia. Mudah-mudahan Mbak, saya bisa ke Mekah. Bener ke Mekah. Saya ingat banget dia sama saya. Itu kebersamaan sama saya. Ia pun kian giat mencari tambahan rezeki. Hingga akhirnya Mada menekuni 2 pekerjaan tambahan. Selain ngojek, Mada menjadi tukang kebun di rumah seorang dokter. Ia biasa melakukannya saban subuh hingga jam 10. Ia pun menjadi pembaca tahlil di pemakaman. Setiap ada yang meninggal dunia, ia biasa dipanggil untuk mengaji dalam beberapa hari. Saya ngaji di kuburan itu, pas orang meninggal, 3 hari 3 malam saya di kuburan. Ada lagi 7 hari 7 malam saya mengaji juga di kuburan. Itu 7 malam tuh ada berapa orang, satu berapa juz gitulah. Sudah itu saya suka di rumah ini suka ada yang nyari saya, suruh baca tahlil. Itu saya dikasih duit apa 50.000, 100.000, 200.000 saya terima. Alhamdulillah saya dapat amplop. Sementara Asia tidak pernah menyangka niat awal menabung dirinya hanya karena ingin memiliki uang 100.000 rupiah malah mampu membawanya naik haji. Sebuah pencapaian yang kerap membuatnya ingin menangis. Sedih kayaknya, pengen nangis. Udah punya suami gak pengen megang duit gede ya, orang lagi tukang ojek. Gimana orang mana duit 100.000, pengen megang. Makanya saya kerja dah di situ kuli-kuli nyuci. Alhamdulillah itu. Tahu dia tuh pegang di 100.000, 50.000. Ngaji, minum nih air putih. Iya, alhamdulillah. Tadi rame kau ngaji di sono. Ya Allah, lumayan lah. Tentu kepergian mereka menyempurnakan rukun Islam pun tak luput dari kenangan. Mada bahkan punya sebuah pengalaman yang membuatnya bergetar tiap kali ingat.
saya nemu uang sebanyak 45 juta. Itu di Gunung Uhud. Saya istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini bukan duit saya. Asal saya mau ambil, itu istilahnya haji, bukan haji mabrur. Saya cari orang itu. Ketemu. Akhirnya berapa umurnya? 82 tahun. Saya dikasih uang 100 juta, berapa juta. Saya nggak mau, buat engkong aja. Apel misalnya istilah sini, apel 10.000 saya nggak mau, buat engkong aja. Saya diciumin sama dia. Alhamdulillah Pak Haji baik orangnya. Tuh. Ini kan enak senang nih di Gunung Uhud. Iya. Itu kan gunung semua. Akhirnya Mada dan Asia bisa merasakan juga dipanggil Pak Haji dan Bu Haji. Sebuah panggilan yang tak pernah disangka bisa tersematkan kepada mereka. Bangga dan haru kadang masih mereka rasa. Seolah tak percaya mereka bisa menginjakan kaki ke tanah suci. Semua berkah dari ridho Sang Ilahi. Ya Allah ya Tuhanku, tolonglah dipanjangkan umur. Mudah-mudahan saya bisa kembali lagi.